점점 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Irwansyah dengan NPM 2311010144, kelas PAID mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Miss Era Octaviona MB. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan materi pembahasan kebahasaan dengan materi kalimat efektif. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Dalam pembicaraan satu orang dengan orang lain, atau saat kita membaca buku, membaca suatu novel, cerpen, puisi, tentunya kita ada yang dapat memahami suatu kalimat itu dengan mudah dan juga ada yang sulit untuk memahami kalimat tersebut dikarenakan sering terjadi penggunaan istilah yang mungkin sulit untuk dipahami, kemudian juga adanya struktur kebahasaan, struktur kata yang terbalik. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang apa sih itu kalimat efektif, kemudian ciri-cirinya seperti apa, dan yang terakhir adalah tujuan dari kalimat efektif itu sendiri. Yang pertama adalah kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat dipahami dengan mudah, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, dengan penggunaan struktur kata yang tepat. Jadi apabila suatu kalimat tidak berbelibet dan juga dapat dipahami oleh kita dengan mudah dengan gagasan yang disampaikan oleh si pemateri ataupun yang ada di dalam sebuah kalimat, maka itu dinamakan sebuah kalimat efektif. Di dalam sebuah kalimat efektif sendiri ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-cirinya ada 7. Yang pertama adalah kesatuan, kemudian kepaduan, kesejajaran, ketepatan, kevariasian, kehematan kata. Kemudian yang terakhir ada juga kelogisan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kesatuan. Nah, kesatuan ini maknanya adalah gagasan yang disampaikan ini harus seimbang dengan struktur bahasanya agar terjadi suatu kalimat ini serasi dan padu. Contohnya seperti perbaikan jalan itu kami dibantu warga setempat. Nah, ini merupakan kalimat yang kurang kesatuan atau tidak ada kesatuan. Yang benar adalah dalam perbaikan jalan itu kami dibantu warga setempat. Kemudian yang kedua adalah kepaduan. Nah, kepaduan ini adalah menggunakan kata depan, kata hubung, kemudian juga kata ganti dengan tepat sehingga kalimat tersebut akurat kepada pembacanya atau pendengar. Contohnya seperti Amir mengotori halaman rumahnya, kemudian ia membersihkannya. Nah, ini merupakan suatu kalimat yang benar. Yang salah adalah Amir mengotori halaman rumahnya, terus ia membersihkannya. Nah, ini penggunaan kata hubung yang salah, jadi tidak ada kepaduan dengan kalimat yang satu, kemudian yang kalimat selanjutnya yang sederajat. Yang ketiga ada kesejajaran. Jadi kesejajaran ini adalah kesamaan bentuk kata. Maksudnya di sini, jika dalam suatu kalimat pertama menggunakan kata kerja, maka dalam kalimat kedua yang sederajat juga harus menggunakan kata kerja. Begitu pula sebaliknya, jika dalam suatu kalimat pertama ini menggunakan kata benda, maka dalam kalimat kedua yang sederajat juga harus menggunakan kata benda. Nah, contohnya seperti Andi menolong adiknya yang jatuh dengan menggendongnya ke dalam rumah. Nah, yang pertama adalah kata kerja menolong, yang kedua adalah menggendong. Jadi adanya kesejajaran antara bentuk kalimat pertama dengan bentuk kalimat kedua yang sederajat. Kemudian yang selanjutnya adalah ketepatan.
Nah, ketepatan ini adalah kesesuaian dalam pembentukan kalimat. Nah, contohnya seperti Sukardi bekerja dari pagi sehingga petang. Nah, di sini merupakan kalimat yang salah ya. Mengapa kok salah? Nah, karena ada kata sehingga. Kata sehingga, hingga ini ditunjukkan untuk mengapresiasikan sesuatu benda. Yang benar adalah Sukardi bekerja dari pagi hingga petang. Nah, untuk menunjukkan atau menjelaskan perubahan waktu ini harus menggunakan kata hingga, bukan sehingga. Kemudian selanjutnya adalah kevariasian. Nah, jadi kevariasian ini dibolehkan atau enggak sih di dalam sebuah kalimat efektif. Jadi kevariasian ini dibolehkan ya, asalkan suatu makna atau arti dalam kalimat tersebut atau struktur kebahasaan, struktur tata bahasanya itu sesuai dan tidak berubah-ubah. Dan juga tujuannya agar suatu kalimat efektif ini tidak monoton dan pendengar tidak merasa bosan dalam mengonsumsi suatu gagasan tersebut. Nah, contohnya seperti bidan itu belum dikenal oleh masyarakat. Nah, bidan itu merupakan subjek, belum dikenal merupakan predikat, dan di masyarakat merupakan objek. Jadi tidak apa-apa kita balik asalkan struktur kebahasaannya itu atau arti suatu kalimat itu tidak berubah. Contohnya seperti di masyarakat bidan muda itu belum dikenal. Nah, di masyarakatnya ini objek, bidan mudanya itu subjek, belum dikenalnya predikat. Kemudian yang selanjutnya ada yang keenam, ada kehematan kata. Nah, kehematan kata ini kegunaannya adalah untuk mengurangi kata-kata yang tidak perlu atau mengurangi kata-kata yang sudah ada kata sebelumnya, untuk memperhemat dan untuk memperinci agar kalimat tersebut menjadi lugas dan juga dapat dengan mudah dipahami. Nah, kehematan kata ini contohnya adalah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mahasiswa itu belajar seharian dari pagi hingga sore. Nah, ini merupakan suatu kalimat yang berbelit-belit. Karena kenapa? Karena merupakan ada suatu kata yang merupakan bagian dari kata sebelumnya. Nah, bagaimana sih yang benar? Jadi yang benar adalah saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Jadi dari pagi sampai sorenya ini termasuk dalam gabungan kata seharian. Kemudian yang terakhir adalah kelogisan. Nah, kelogisan ini suatu ciri yang penting ya, karena kenapa? Karena kelogisan ini juga menentukan bahwa kalimat tersebut ini dengan mudah dikonsumsi oleh pendengar atau pembaca atau tidak. Jadi kelogisan juga dapat menentukan struktur katanya juga mudah dipahami atau tidak. Penempatan atau kata hubungnya juga sesuai atau tidak dengan kata-kata sebelum dengan sesudahnya. Contohnya seperti saya pergi di pasar. Nah, ini merupakan suatu kalimat yang tidak logis karena pergi itu menunjukkan suatu tempat. Yang benar adalah saya pergi ke pasar. Nah, jadi itulah beberapa ciri-ciri sebuah kalimat efektif yang mungkin semuanya ini penting pembangun struktur sebuah kalimat efektif. Nah, di dalam sebuah kalimat efektif juga mempunyai suatu tujuan. Kenapa sih ada kalimat efektif tetapi tidak ada tujuannya secara jelas? Nah, kalimat efektif sendiri memiliki tujuan untuk mempermudah menjelaskan gagasan pokok yang kita sampaikan kepada pembaca atau penulis secara akurat dan jelas, kemudian juga tepat. Nah, jadi itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya, yang sempurna hanyalah milik Allah semata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.